Selamat datang di acara webinar Edukasi Sinotif. Jadi nanti kita akan kedatangan narasumber juga untuk pagi hari ini. Untuk yang sudah hadir dipastikan juga sinyal internetnya agar tetap stabil dan bisa juga disiapkan untuk catatannya. Jika ada pertanyaan bisa langsung chat di kolom komentar kita. Sebelumnya mari kita mulai acara pagi hari ini di webinar Edukasi Sinotif. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-ibu. Kita akan mulai webinar hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Restu Lestari Fuja Fadila. Saya biasa dipanggil Rere. Mungkin nanti bisa dipanggil Kak Rere. Saya ucapkan juga terima kasih kepada para peserta yang sudah datang pada hari ini. Nah, untuk hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, relevan, dan juga sesuai untuk bulan Februari ini. Jadi, bulan Februari ini penuh identik dengan bulan kasih sayang. Jadi kita sebagai orang tua mungkin harus sama-sama belajar untuk memahami anak dari love language-nya masing-masing atau bahasa cinta gitu. Nah, maka dari itu tema kita pada hari ini adalah memahami love language anak agar siap menjadi generasi emas seperti itu. Jadi webinar ini pun bertujuan untuk membantu orang tua memahami bahasa cinta anak agar dapat memberikan dukungan terbaik dalam proses tumbuh kembang mereka. Nah, sebelumnya nih, sebelum memulai acara, Karena boleh cek keaktifan ibu-ibu dong. Di sini pada berasal dari kota mana nih? Kalau boleh tahu, Bu Aulia, Bu Yusnita, dari kota Bogor kah? Atau Jakarta? Ada yang di Tangerang? Bisa dijawab. Oh, dari Balikpapan. Baik. Jauh ya, Bu ya. Yang lainnya dari mana? Wah, Bandar Lampung. Oke. Jauh ya. Ada lagi? Kebetulan narasumber kita pada hari ini orang Bogor. Jadi kita ada yang dari Bogor juga. Oh, Purwakarta. Oke. Dimanapun kita berada, semoga selalu sehat dan bahagia ya, Bu ya. Baik, diulang lagi sebelum kita mulai, pastikan koneksi Bapak dan Ibu tetap stabil. Kalau misal mau sediakan catatan, itu boleh. Dan jika ada pertanyaan di tengah penjelasan nanti, bisa langsung dituliskan saja di kolom komentar. Seperti itu. Bapak Ibu, hari ini tepatnya pada tanggal 15 Februari 2025, kita kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu namanya Riksa Suci Imania. Beliau adalah pengurus Ikatan Guru Indonesia dari Kota Bogor yang telah banyak berkontribusi dalam dunia pendidikan, terutama untuk membantu para orang tua dan guru untuk memahami psikologis anak. Jadi mari kita sambut beliau dengan hangat. Bapak Ibu bisa berikan tepuk tangan secara virtual saja untuk Ibu Riksa. Selamat pagi Ibu Riksa. Pagi Kak Rere, apakah suara saya terdengar Kak Rere? Terdengar jelas Ibu. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa dan penuh Luar biasa ya. Kak Rere. Bu Riksa, aku enaknya panggil Ibu Riksa apa Ibu Ica nih? Oke, untuk lebih memudahkan dan Ah, agar lebih akrab, Kak Rere boleh panggil dengan Bu Ica. Bu Ica ya. Karena emang lebih terkenalnya dengan Bu Ica kali ya, Bu ya. Mungkin lebih mudah saja kalau Lebih mudah ya. banyak Oke. yang agak-agak ini ya, biasanya Rizka gitu. Nah, Jadi oh iya betul. nggak Ibu saja. Riksa karena ya. Oke, kita panggil Bu Ica aja gitu ya, Bu ya. Ya, Oke. Oke, Bu, karena sekarang sudah pukul 10, langsung aja Ibu silakan berpresentasi tentang love language anak ya, Bu ya. Silakan Bu Ica. baik, terima kasih Kak Rere, terima kasih kepada para audiens yang sudah hadir. Tadi sudah ada beberapa yang memperkenalkan diri dari Purwakarta, Bandar Lampung, Balikpapan. Mungkin juga audiens yang sudah mendaftar juga masih dalam proses di waiting. Oh, dari Indramayu, terima kasih Pak Syahri. Nah, banyak sekali ya. Jadi mungkin sambil kita menunggu audiens yang juga mungkin sudah mendaftar dan belum bergabung, mungkin izin untuk saya memperkenalkan diri dulu, perkenalkan diri saya Bapak Ibu. Salam kenal, saya Riksa, boleh dipanggil dengan panggilan Bu Ica tadi ya, seperti yang Kak Rere katakan. Dan saya saat ini sebagai pengurus Ikatan Guru Indonesia.
untuk wilayah Kota Bogor. Jadi tak kenal maka ta'aruf dulu ya kita Bapak Ibu ya. Betul. Kita ingin lebih mengenal, siapa tahu Bapak Ibu nanti kita bisa berkomunikasi lagi lebih mendalam atau mungkin juga kita bisa belajar bersama karena di IG ada sebuah slogan Kak Rere yaitu sharing and growing together. Jadi sedikit ini profil saya Bapak Ibu. Saat ini saya bertugas sebagai guru sekolah dasar di SDN Polisi 2 Kota Bogor. Jadi mungkin yang hadir hari ini tidak hanya dari orang tua, ada juga dari guru, ada juga mungkin dari mahasiswa, dari dosen, atau mungkin juga praktisi pendidikan. Nah, jadi yuk Bapak Ibu, mari sama-sama kita lebih ngobrol aja Kak Rere ya, karena Betul, mungkin betul setuju. juga yang agak-agak ini ya, mungkin agak penasaran dengan judulnya. Mungkin seperti apa sih cara memahami love language atau bahasa cinta? Nah, di mana di sini kita kaitkan untuk kita bisa memahami mereka, tentu saja tujuan kita adalah untuk mempersiapkan mereka menjadi generasi emas. Di mana ini yang sering digaungkan oleh pemerintah bahwa generasi emas itu targetnya di tahun 2045. Hmm. Berarti kita masih punya waktu 20 tahun lagi. Pada saat ini anak-anak yang mungkin kita sebut sebagai Gen Z atau Gen Alpha. Ah, Nah, ya, betul. ya banyak sekali keunikan ya Kak Rere ya antara Gen Z, Gen Alpha, Gen Mm-mm. apalagi nih sekarang nih ya, wah banyak sekali. Sehingga di sini kita ingin tahu bagaimana cara mempersiapkan mereka untuk menjadi anak-anak yang siap menjadi generasi emas 20 tahun yang akan datang. Tidak akan terasa mungkin yang saat ini sedang mengajar di SD kelas 1, siswanya berusia 7 tahun, mungkin 20 tahun yang akan datang mereka akan menjadi anak-anak yang sedang di usia produktif ya Kak Rere di 27, Betul, betul. ada yang di usia 30 tahun, di usia 40 tahun. Itulah mengapa pentingnya kita mempersiapkan mereka, tidak hanya mempersiapkan secara akademis, tapi juga bagaimana kita bisa memahami love language atau bahasa cinta. Baik, izin Kak Rere, kita akan langsung ngobrol saja nih mungkin Boleh-boleh. nah mungkin di sini agar kita bisa lebih siap lagi untuk mengajak mereka anak-anak nih terutama anak-anak didik kita. Jadi tidak hanya anak-anak di sekolah kita, tapi juga mungkin anak-anak di rumah, keluarga kita, sahabat kita yang memiliki anak-anak di usia-usia Gen Alpha atau Gen Z, nah agar kita bisa mengajak mereka untuk lebih siap menjadi generasi emas. Baik, yang seperti tadi dikatakan bahwa judul kita adalah memahami love language anak agar siap menjadi generasi emas. Nah, jadi di sini kita akan fokuskan kepada kata atau variabel love language-nya dan ada kata generasi emas. Nah, jadi kita seperti kesepakatan di awal ya Karera ya, kita akan Ya, ngobrol saja. Jadi Bapak Ibu juga yang hadir di sini partisipan silakan apabila ada hal yang ingin disampaikan atau mungkin ada pengalaman berharga yang bisa dibagi di sini juga kita akan lebih sangat sharing ya, Bu ya. ya, ya Kak Rere ya. Mm-mm. Baik, izin kita untuk memulai. Jadi untuk hari ini adalah lesson outline-nya di mana kita akan ingin tahu nih apa sih itu generasi emas. Bagaimana sih cara kita mengenali love language setiap orang? Kemudian faktor-faktor apa saja yang menentukan love language diri kita atau juga love language anak-anak kita? Pentingnya orang tua memahami love language, pentingnya guru memahami love language, dan apa itu generasi emas kita akan simpulkan di akhir. Jadi, mungkin pengalaman pribadi Bapak Ibu ya, pada saat memiliki 3 orang anak, nah, anak pertama, anak kedua, anak ketiga pasti memiliki karakter yang berbeda. Ternyata mereka bertiga ini pun memiliki love language atau bahasa cinta yang berbeda. Apalagi kalau di dalam kelas nih Kak Rere bertemu peserta didik. Ada misalkan 10 atau 15 orang gitu ya. Berarti kan di sini ada beraneka ragam love language sangat berdiferensiasi sekali. Tidak hanya dalam pembelajaran, tapi juga bagaimana love language ini juga sangat berdiferensiasi. Sehingga perlakuan kita juga akan sangat menentukan bagaimana motivasi mereka akan tumbuh saat kita sebagai orang tua memberikan nasihat, memberikan arahan, bagaimana mereka bisa mencerna dan menerima apa yang kita sampaikan. Demikian juga dengan peserta didik, tentu saja sangat penting tidak hanya mengenal gaya belajarnya, tapi juga mengenal love language-nya. Baik, tapi sebelum itu Kak Rere, sambil kita pemanasan nih, biar kita bisa langsung
memfokuskan kepada pola asuh bagi yang orang tua yang hadir atau juga bagaimana cara mendidik peserta didik yang sangat beragam dan juga sangat istimewa pada generasi Alpha ini atau Gen Z ini. Mm-mm. Silahkan Bapak Ibu yang hadir bisa merenungkan atau saya minta Karere untuk menjawab nih. Karere, pada Boleh. hadapan dengan Gen Z atau Gen Alpha. Karere ada di posisi mana nih? Untuk memahami mereka, untuk bisa melakukan bonding atau pendekatan dengan mereka. Karere boleh memilih dalam waktu 1 menit. Aduh. Karere ada di posisi mana nih Karere? Apakah Karere sedang ada di posisi 20 karena sudah merasa yakin aku sudah Mm-mm. bisa memahami mereka sepenuhnya? Atau mungkin Karere masih ada di posisi 2 dan 3 sedang bahu-membahu atau seperti apa? Nah, untuk audiens yang lain juga silahkan untuk bisa merenungkan Oke. nih bagaimana posisi Bapak Ibu sebagai orang tua kah saat mendidik anak-anaknya? Apakah sebagai guru saat mengajar di dalam kelas? Bapak Ibu, yuk kita refleksikan dan kita rasakan kita sedang ada di posisi di mana. Karena dengan kita memahami posisi kita saat ini, sedang menghadapi generasi-generasi yang luar biasa ini, kita bisa tahu kendala apa atau challenge apa yang sedang dihadapi dan kita akan coba mencari solusinya bersama. Karere, boleh dong spill Karere ada di mana nih Karere? Boleh. Kebetulan kalau karirnya ini millennials, Ibu. Jadi Wow. sekitar 30 tahun dan bekerja banyaknya juga sama Gen Z ya, Bu ya, sekarang. Terus mungkin kalau untuk sekarang aku di 11-12 Bu. Jadi kita masih sama-sama. Karena posisinya belum menikah, bisa memposisikan diri sama rata dan lain sebagainya. Cuman kalau untuk Gen Alpha mungkin yang jauh lebih bawah itu masih antara ya 3-7 masih merangkak gitu. Karena kalau Gen Alpha kan masih belum tahu kita tanya jawabnya apa, masih belum bisa menjelaskan banyak hal. Jadi emang harus dari kita pribadi yang apa namanya, yang langsung nanya, yang langsung nge-treat dia seperti apa, yang harus bisa kita tebak nih dia orangnya seperti apa. Gitu sih tergantung si generasi ini gitu saya menghadapinya. Gitu Bu Ica. Kasih Kak Rere, betul sekali Mm-mm. ya. Jadi tergantung dari generasi atau fase usia berapa yang Betul, sedang betul. dihadapi Kak Rere ya. Iya betul. Untuk di fase anak-anak misalkan usia TK sampai SD kelas 1 kelas 2 itu mungkin kita ada di posisi yang berbeda pada saat menghadapi Mm-mm. anak remaja atau ABG nih. Karena Betul. untuk menghadapi anak-anak usia yang teenager itu kan wow luar biasa ya. Kita sangat Sulit membutuhkan ya mungkin ya. yang mencari berbagai macam strategi baik gitu. Hmm, Bahkan mm-mm. ada mungkin sebagai orang tua kayaknya udah agak-agak hampir menyerah Kak Rere gitu lagi aku sudah coba bikin tapi kok kayaknya masih aja belum bisa memahami atau mengikuti apa yang kita inginkan. Mungkin Mm-mm. bahkan ada yang curhat juga ada di posisi 13 mungkin gitu ya. Uh. Posisi dia wow sedang aku merasa waduh ini juga nih dari Bu Yusmita. Saya orang tua dari 3 remaja, Ibu. Nah, jadi Bu Yusmita pasti dengan 3 remaja di sini pasti juga akan sangat bervariasi ya. Mungkin Bu Yusmita ada di posisi 10, sudah merasa bisa mengatasi mereka. Mungkin juga Bu Yusmita ada di posisi yang sedang berupaya, sedang mencoba memahami. Nah, kita lihat Pak Sugeng di posisi 12, kemudian Pak Syahri di posisi 3, dan sedang berupaya ya tentu saja semua di sini untuk bisa memahami anak-anaknya atau peserta didiknya. Tadi betul seperti Kak Rere katakan, sesuai dengan usianya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini adalah semacam tes atau semacam sesuatu untuk kita mengetahui bisa digunakan kepada diri kita sendiri untuk mengetahui posisi kita sedang berada di mana. Bisa juga Karere kita gunakan ini untuk peserta didik kita. Misalkan Karere punya peserta didik di sini memasuki semester 2 menuju Mm-mm. kenaikan kelas misalkan atau menuju ujian-ujian tertentu, boleh diberikan blob tree ini untuk bisa mengetahui mereka ada di posisi mana. Misalkan peserta didik kita bilang, Kak, aku ada di posisi 8, misalkan. Jadi kita bisa tahu sedang apa yang sedang mereka rasakan. Misalkan mereka sedang merasa insecure, sedang merasa mereka itu overthinking dan sebagainya. Ini pun nanti bisa kita lakukan pendekatan. Sehingga di sini blob tree ini diperkenalkan oleh Pip Wilson tahun 96, di mana ini pun digunakan sebagai semacam tes atau semacam mapping untuk
bisa mengetahui ada di posisi mana atau apa yang sedang mereka rasakan. Demikian juga dengan kita ya Bapak Ibu ya, audiens di sini ada yang seorang bapak, ada yang seorang ibu, ada yang seorang guru, atau juga mungkin banyak hal yang harus kita hadapi dengan peserta didik atau dengan anak-anak kita pastinya beragam perasaannya dan kita bisa mengetahui posisi kita saat ini. Baik, betul sekali tadi yang Kak Rere katakan ya, di mana tadi tergantung menghadapi usia berapa. Tadi Betul. Ibu Yusnita tadi juga mengatakan punya 3 remaja. Wow, apakah ini sesuatu yang sangat ini ya, luar biasa? Penuh tantangan ya, Bu Ica, Betul kalau tiga sekali. remaja. Nah, apalagi 3 remaja Karere ya. Atau Mm-mm. mungkin ada yang punya 3 anak, yang satu ada di usia 3 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 12 tahun. Nah, jadi kan ini sangat beragam di dalam Mm-mm. satu lingkungan itu gitu kan. Di mana ternyata mereka punya needs atau kebutuhan yang berbeda. Izin untuk menyampaikan ini adalah sebuah tahap perkembangan psikososial menurut Erikson. Jadi saya dapatkan ini pada saat mengikuti pendidikan guru penggerak di mana kita bisa mengetahui secara fase-fase usianya, di mana secara umum di sini kita lihat 0 sampai 1,5 tahun. Itu adalah fase di mana mereka ini adalah fase untuk mendapatkan atau memiliki sebuah harapan. Seperti apa nanti kita akan coba jelaskan. Jadi di sini ada sebuah apa ya, sebuah kata untuk anak usia 0 sampai 1,5 tahun itu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Nah, seperti apa? Nah, nanti kita akan lihat. Nah, jadi kenapa nih kalau misalkan usia-usia remaja katanya usia-usia yang paling sedang lucu-lucunya, sedang menggemaskan. Nah, jadi kita harus memahami mereka berdasarkan tahap perkembangan psikososial mereka menurut Erikson. Baik. Nah, jadi ini secara umum kita akan coba lihat lagi. Jadi menurut teori perkembangan Erikson di sini bahwa perkembangan manusia itu seperti menjalani sebuah tahapan. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilewati. Jadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang guru. Nah, jadi tentu saja kita harus mengetahui tadi Karere sudah sangat menyadari bahwa setiap fase atau setiap tahapan perkembangan itu akan memiliki keunikan yang berbeda-beda. Sehingga di sini bahkan ada yang mengatakan ini seperti anak tangga. Semua tahapan itu harus dilalui. Kita nggak bisa ingin tiba-tiba ada di level ketiga tanpa melewati tahapan atau tangga yang kedua. Jadi, semua tahapan ini harus dilalui dengan baik. Nah, kita tidak bisa memasuki tahapan berikutnya apabila belum selesai kita melewati tahapan tersebut. Sehingga, bagaimana cara kita untuk memahami mereka tentu saja harus mengetahui di sini berdasarkan fase usianya. Mungkin saya di sini akan langsung percepat saja karena mungkin audiens kita apabila sebagian besar guru, ada guru dari jenjang sekolah dasar, SMP, SMA, tentu saja ini akan sangat relate sekali. Nah, jadi untuk usia 1,5 sampai 3 tahun di sini adalah autonomi versus shame and doubt. Nah, jadi bagaimana seorang anak ini harus mendapatkan kesempatan. Jadi Bapak Ibu yang punya balita atau batita di sini ya. Nah, jika anak-anak ini diberikan kesempatan, nah apabila mereka memperoleh kesempatan, nah untuk melakukan berbagai hal, berikan mereka di sini kepercayaan. Nah, kasih mereka kesempatan untuk mengenali atau mengobserv lingkungan, untuk memberikan kesempatan untuk bertanya, untuk mengeksplor dan sebagainya. Apabila kita berikan kesempatan kepada mereka, maka di sini akan terbentuk sebuah hal yang namanya otonomi. Nah, jadi di sini ada otonomi versus shame and doubt. Jadi bagaimana kalau kita kasih kesempatan, maka mereka akan ada di fase positif yaitu memiliki otonomi. Sebaliknya, bila anak tidak mendapatkan kesempatan, maka dia akan menjadi peragu dan malu untuk melakukan segala hal, atau disebut dengan shame and doubt. Nah, tahap ini merupakan tahap kritis ya Bapak Ibu, sehingga di sini terkait dengan pembentukan harga diri. Jadi kalau kita lihat anak usia 3 tahun, dia itu menjadi anak yang sangat percaya diri, kemudian juga di sini tidak malu-malu, tidak ragu, dia sangat yakin dengan keinginannya meskipun baru usia 2 sampai 3 tahun gitu kan. Berarti Bapak Ibu sudah memberikan kesempatan dalam fase hidupnya. Di fase yang kedua ini, yaitu fase usia 1,5 sampai 3 tahun. Tapi kalau kita bertemu nih, misalkan dengan anak-anak yang agak sering ragu, malu-malu, nah kemungkinan di sini anak tersebut
kurang mendapatkan kesempatan untuk dia berekspresi, untuk dia bertanya, mengobservasi, dan sebagainya. Jadi, apabila tahapan ini dilewati dengan baik, dan kita akan mendapatkan dampak positifnya itu dia memiliki otonomi, yaitu menjadi anak yang tidak ragu, tidak malu, dan dia penuh dengan percaya diri. Dan ini tahap kritis ya Bapak Ibu di 3 tahun pertama kehidupannya. Kemudian tahapan berikutnya yang juga tidak kalah penting yaitu usia 3 sampai 5 tahun nih Bapak Ibu guru PAUD atau TK ada di usia ini nih. Nah, di mana juga ini anak-anak balita yang punya anak-anak balita, di sini ada inisiatif versus guilty Bapak Ibu. Jadi di usia ini, di fase ini, kebutuhan anak yang utama yaitu adalah dukungan. Jadi sering-seringlah Bapak Ibu berikan dukungan. Bila anak memperoleh dukungan dari orang tua, maka di sini akan terbentuk anak yang memiliki inisiatif. Dan anak akan mencoba melakukan beragam hal. Jadi dia akan lebih merdeka. Dia akan memiliki keinginan untuk berinovasi, memiliki inisiatif. Ya udah aku aja yang misalkan memperbaikinya Bunda, Ayah, seperti itu. Nah, berarti ternyata kita sudah melewati fase ini dengan baik dengan memberikan dukungan yang baik kepada mereka. Nah, jadi kalau misalkan kita kurang dukungan kepada anak di usia atau fase ini, maka versusnya adalah guilty. Anak ini akan selalu merasa bersalah, merasa ragu, karena dia tidak mendapatkan dukungan untuk membangun rasa percaya dirinya. Jadi ini tangga kedua yang tadi harus dilewati, di mana setelah kita berikan kesempatan di tangga pertama, kita berikan dukungan. Jangan lupa di usia 5 sampai 11 tahun. Nah, ini nih usia-usia yang usia sekolah dasar dan TK nih ya. Nah, jadi di sini bagaimana? Di sini hal yang dibutuhkan adalah validasi, Bapak Ibu. Jadi Karere kalau punya murid nih di usia 5 sampai 11 tahun, usia SD berarti Karere ya, kalau SD kan 7 sampai 12 tahun nih. Yang dibutuhkan mereka itu adalah validasi Karere. Karena menurut Dokter Oke. Aisyah Dahlan nih, usia-usia SD ini adalah usia yang dimana apa kata guru aku. Kata Hmm. guru aku begini loh, Mah. Nah, kata guru aku begini loh, Mama enggak kayak gitu, Mah. Kata guru aku begini. Nah, jadi ternyata sangat penting sekali peranan guru di sini gitu ya. Jadi memang ada fase di mana kalau fase awal kehidupan itu biasanya nanti kita akan lihat bahwa mereka itu apa kata ayah dan bunda aku. Nah, kalau kita lihat nih anak-anak TK, kita ketemu Karere dengan anak-anak TK yang punya keponakan TK nih misalkan, kata bunda aku, kita harus cuci tangan sebelum makan. Nah, selalu kata bunda aku, Hmm. kata ayah aku, nggak boleh itu mengganggu teman yang sedang bermain atau berbuat kasar dengan teman-teman yang lain. Kata ayah aku, kata bunda aku. Tapi kalau udah SD, nah di Lebih sini ke guru ya, Bu ya. aku betul. Kata Mm-mm. guru aku begini mah, jadi mamahnya kadang cemburu. Loh, guru kamu nggak tahu kan mama yang mengandung, mama yang hamil kamu. Nah, ternyata kamu lebih nurut ke guru kamu. Nah, nggak usah cemburu juga bunda-bunda di sini ya. Karena memang fasenya di mana mereka itu adalah mendengarkan apa kata guru aku. Dan itu hal yang baik sebetulnya. Karena mereka sebetulnya di awal-awal usia 5 tahun pertama, mereka sudah memiliki pondasi di pemikiran mereka bahwa apa yang ditanamkan oleh orang tua mereka, mereka sudah tahu, sudah disimpan di dalam benaknya. Misalkan, sebelum makan harus cuci tangan. Nah, oh, itu adalah sebuah pemikiran yang sudah ditanamkan oleh orang tua mereka di 5 tahun atau 6 tahun pertama. Setelah itu dilanjutkan dengan apa kata guru aku di sekolah gitu kan. Nah, jadi ini juga akan nanti mereka dapatkan validasi. Oh iya, benar kata guru aku juga sama ya. Nah, gak boleh buang sampah sembarangan, cuci tangan sebelum makan. Nah, itu akan menjadi sebuah pembentukan karakter. Nah, jadi untuk ayah bunda yang punya anak-anak usia di 5 sampai 11 tahun, ini adalah sebuah fase industri versus inferiority menurut Erik Erikson. Nah, di mana hal yang dibutuhkan adalah validasi atau pengakuan terhadap prestasi atau apapun yang dicapai anak. Sering-seringlah berikan semacam afirmasi, berikan pujian, berikan validasi. Wah, hebat ya, kamu bisa naik ke atas panggung menari dengan sangat percaya diri. I'm so proud of you. Ayah bangga sama kamu. Itu yang mereka butuhkan. Karena ini adalah fase di mana mereka menjadi seorang yang akan sangat-sangat produktif, sangat aktif, sangat percaya diri. Nah, apabila kita berikan validasi yang tepat. Tapi di sini versusnya adalah inferiority. Maka kalau kita kurang memberikan validasi ke mereka, maka mereka akan menjadi pribadi yang inferior.
mereka menjadi pribadi yang tidak bangga dengan dirinya dan itu menjadi sesuatu yang kurang baik. Nah, dan ini usia-usia yang sangat menggemaskan karirnya ya. Usia 12 sampai 17 tahun gitu ya. Betul. ABG nih ya atau ABG anak-anak ya. remaja nih luar biasa sekali. Nah, jadi pada saat di sini kita menghadapi anak-anak usia 12 sampai 17 tahun, mereka itu bukan lagi apa kata ayah atau bunda aku, bukan lagi apa kata guru aku. Kata siapa ya? Kalau sekarang nih mereka Teman-teman kayaknya. teman betul Teman-teman. sekali. Kata teman aku harus begini. Nah, ternyata itu pun adalah sebuah tahapan atau fase yang memang harus kita lewati. Jangan cemburu lagi kita sebagai gurunya. Ih, udah nggak dengerin kata-kata gurunya. Orang tuanya cemburu. Ih, udah nggak dengerin kata-kata mamah dan ayahnya lagi. Tenang aja bunda, ayah ya. Jadi pada saat di usia-usia ini memang ini adalah usia di mana mereka memang lebih mengenal dunia luar, lebih mengenal secara aspek sosialnya, sehingga sangat penting kita bisa menempatkan mereka di lingkungan yang terbaik. Nah, jadi karena posisi teman di sini akan mendominasi. Nah, ketika di usia identity dan confuse ini, atau versus confuse ini adalah fase ketika anak sudah menyadari siapa dirinya. Hmm. Nah, jadi tahapan tangga keempat nih, oh aku tahu siapa diriku. Aku punya kemampuan ini. Aku ternyata bakat aku ada di olahraga. Misalkan aku bakatnya ada di misalkan basket, cabang olahraga basket. Nah, aku punya minat untuk mengikuti berbagai macam kompetisi. Aku tahu kekuatan dan keterbatasan aku. Mereka sudah tahu itu, sudah tahu identitas dirinya. Hmm. Maka di sini, apabila anak belum mengenal dirinya sendiri, maka dia akan bingung dan mudah dipengaruhi oleh banyak hal. Apabila bunda dan ayah menanyakan nih kepada anak-anak usia 12 sampai 17 tahun, kamu nanti mau melanjutkan studi apa? Nggak tahu. Nah, gitu kan. Nanti kamu sudah selesai dari SMA mau ngambil jurusan perkuliahan apa atau jurusan apa di kuliahnya nanti? Nggak tahu. Nah, jadi apabila masih ada kata terlontar tidak tahu, nah berarti dia ada di fase yang confused. Confused. Kenapa demikian? Karena dia masih merasa bingung karena mereka belum kuat secara identitasnya. Mungkin ada fase-fase di anak tangga sebelumnya yang belum terlewati dengan baik. Nah, jadi ini kita akan sangat memahami dan tentu saja belum terlambat ya ayah bunda ya untuk bisa mengetahui eh, atau bagaimana untuk kita bisa memahami mereka. Jadi ini karere kesimpulan dari yang tadi. Hmm. Nah, di sini kalau kita lihat di usia 0 sampai 1 tadi sama ya, ini dari Erikson juga bahwa di sini konfliknya itu yang akan ada di hati mereka adalah kepercayaan versus ketidakpercayaan. Nah, kemudian untuk balita otonomi dan malu dan ragu tadi ya, dimana kalau kita berikan tadi kepercayaan, maka dia akan punya kemauan atau otonomi. Tapi kalau dia tidak kita berikan kepercayaan, tidak kita kasih kesempatan, maka dia akan menjadi anak yang ragu-ragu. Demikian juga di tangga yang ketiga, kalau misalkan kita selalu memberikan validasi tadi ya anak-anak usia ini ya menjelang sekolah dasar tadi ya, maka di sini hasil positifnya adalah memiliki tujuan, kemudian memiliki kompetensi, dan pada akhirnya di usia remaja mereka memiliki kesetiaan. Nah, tapi ada juga versusnya atau dampak negatifnya apabila tidak kita lewati fase ini dengan baik. Nah, jadi itu mungkin sedikit Kak ya sebelum nanti kita lanjutkan ke love language. Nah, jadi Oke. ini tadi menurut Dokter Aisyah Dahlan mungkin bagi yang sering mendengarkan ininya ya ceramahnya sering seliweran nih di sosial media di TikTok, di Reels, di IG gitu kan apa terkait parenting ya. Jadi menurut Dokter Aisyah Dahlan tadi 0 sampai 6 tahun apa kata ayah ibuku? Betul tadi karirnya ya 7 sampai Tuh. 2 apa kata guru aku jadi guru SD tuh itu tuh seperti ratu dan rajanya Iya. pada anak-anak jadi nurut banget deh pokoknya mereka itu namanya usia sekolah dasar pembentukan fondasi jadi sangat penting ayah bunda memilih lingkungan sekolah dasar yang sangat baik karena ini akan menjadi sebuah atau pentingnya mencari guru yang terbaik gitu ya jadi karena ini akan sangat penting bagaimana terbentuknya karakter dan juga pembentukan jati diri anak tersebut karena memang di usia yang 7 sampai 12 tahun apa kata guru aku.
12 sampai 20 tahun menurut Dokter Aisyah Dahlan, apa kata teman aku masih sama nih mungkin ya menjelang-menjelang kepala dua nih ya. Masih dia sangat mengidolakan teman-temannya atau masih dia melihat contoh dari teman-temannya. Makanya sangat penting di usia 12 sampai 20 tahun ini ayah bunda mengenali siapa teman-teman anak-anak kita. Tadi ya bunda yang punya tiga remaja nih pastikan di rentang usia 12 sampai 20 tahun. Penting sekali kita mengenali teman-teman dari anak-anak kita. Bahkan yang saya alami, saya pernah mengajak SMP, Kak Rere. Jadi ternyata ada si Ananda bernama Adi misalkan, berteman dengan Budi. Nah, ternyata Adi ini akan lebih nurut sama ibunya Budi. Misalkan ibunya Budi bilang, Adi, nanti jangan pulang malam-malam ya. Nah, biar Budi juga nanti bisa pulangnya tepat waktu. Dia akan lebih nurut dengan nasihat dari ibunya Budi. Demikian juga dengan ibunya Budi. Nah, dengan si Budi ini. Si Budi ini juga akan lebih menurut dengan perintah atau nasihat dari ibunya Adi. Jadi kalau bisa, nih kan mamah-mamah yang usia-usia anak-anak remaja ini kan punya grup WhatsApp nih ya, atau Biasanya ya Bu ya. ini kayak bestinya anak-anak, mamahnya juga bestian biasanya. Jadi bisa saling menitipkan anaknya gitu ya. Bilangin dong ke anak aku, jangan suka main game terus, dia akan lebih nurut sama kamu. Nah, gitu kan. Jadi ini adalah usia memang apa kata teman aku. Bahkan menyebabkan kata teman aku begini, mama teman aku bilang gini, aku akan lebih nurut. Biasanya kayak gitu Kak Rere. Jadi mungkin bukan saatnya kita merasa cemburu lagi tadi ya. Ih, anakku nggak nurut sama aku, nurutnya sama mamahnya Budi. Nah, nggak usah kayak gitu, nggak apa-apa. Karena memang fasenya mereka, apa kata teman aku. Bertambah usia, mungkin karirnya ada di fase ini. Karirnya kayaknya masih 20 Betul. tahun sih kayaknya ya. Udah tiga mulai apa? puluh Bu. Aduh, nggak kelihatan karirnya masih kayak dulu. Ya, karirnya apa kata saya? Ya udah, karirnya udah punya identitas diri kan. Karirnya udah tahu, wah, Sangat-sangat ya kalau ini. ya, udah yakin dengan Ya. identitas diri kita, apa kata saya? Masih memiliki ambisi yang sangat Hmm, tinggi, atau mungkin kata anak zaman sekarang mah ambis gitu ya. Nggak betul. masalah. Memang itu adalah fasenya. Kalau kita nggak punya ambisi, nah apa yang akan terjadi di atas usia 35, mungkin kita tidak memiliki arah. Nah, jadi memang ini usia yang apa kata saya. Jadi memang kita merasa tidak membutuhkan nasihat dari orang tua lagi, karena kita merasa sudah yakin bisa menjalani hidup ini. Nah, tapi kadang-kadang kalau Betul. udah lewat dari 35 nih, nah mungkin saya nih ada di posisi itu ya. Udah deh, pokoknya udah pasrah aja apa kata Allah, apa kata Tuhan deh kayak gitu ya. Nah, jadi ini memang akan ada fase seperti ini. Jadi jangan paksakan anak ini akan melompati fase yang memang belum saatnya gitu kan. Nah, jadi jangan sampai kok anak aku di sini belum belum begitu yakin bahwa segala sesuatu itu memang sudah Tuhan takdirkan. Itu anak umur 6 tahun. Ya iyalah gitu kan. Atau anak umur 12 tahun. Mereka kok kayaknya belum memasrahkan kehidupannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena memang mereka masih dalam tahapan tadi, tangga-tangga menuju untuk mencari jati dirinya. Jadi, biarkan mereka melewati fase-fase sesuai dengan tangganya, tapi tetap kita berikan pedoman-pedoman, apakah itu ajaran agama, kemudian etika, moral, dan juga bagaimana keseharian yang baik, nasihat kita tetap akan diberikan di sana. Nah, jadi itu yang akan kita bahas juga. Bagaimana kita memahami nih karakter anak-anak usia ini, ditambah lagi dengan love language-nya. Betul. Nah, setelah Bahasa tahu nih ya Kak cinta. Rere ya, udah tahu kan nih ya 0 sampai 6 tahun apa kata ayah ibu. Wah, ini waktu yang tepat untuk aku bisa memasukkan nih pemikiran-pemikiran atau memasukkan kerangka berpikir kepada mereka. 7 sampai 12 tahun kita membutuhkan orang lain nih. Sebagai orang tua kita butuh orang lain partner yaitu guru kita. Guru anak-anak kita. Bisa guru di sekolah, guru di bimbingan belajar, di sinotif mungkin ya Kak suka ada Betul. konseling juga pasti ya. Iya, selalu ada konselingnya. Jadi itu juga sangat penting karena mereka itu mendengarkan apa kata guru dan apa kata tentor aku misalkan di Sinotil. Nah, 12 sampai 20 tahun juga masih ada di usia sebagai pelajar. Nah, apa kata teman aku juga penting sekali kita mencari lingkungan teman atau lingkungan sekolah yang baik dan kita akan melihat ke fase berikutnya mereka sudah punya identitas diri. Baik. Ih, Kalau gitu kita langsung aja ke Rere nih. betul, definisi Sesuatu. sendiri tentang love language mungkin Bapak Ibu di sini masih kayak apa sih sebenarnya love language itu mungkin di eh, sekitaran umur aku sih pasti banyak nih bahasa cinta love language dalam arti yang berbeda ya Bu, lebih ke ya percintaan bla 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 ya Bu ya. Cuman untuk ini orang tua ada guru orang tua lebih ke anak tuh bahasa cintanya apa agar kita bisa menentukan membantu mereka juga ya Bu ya
supaya belajarnya terus kehidupannya jauh lebih baik dan kita bisa memberikan love language yang mereka butuhkan. Silakan Bu Ica. Kak Rere, terima kasih. Ini juga tadi Bu Neni, ini ada di chat Kak Rere. Mm-mm. Saya seorang ibu yang mempunyai satu anak laki-laki usia 10 tahun. Nah, selamat datang Ibu Neni. Anak laki-lakinya pasti bilang, kata guru aku gitu ya. Iya, kata Miss aku nih nggak boleh nih gini Aku nggak gitu ya. boleh gitu kan gitu. Oke. Jadi pokoknya semuanya itu siap-siap ya. Dan Mhm. yang tidak kalah penting betul sekali Kak Rere adalah love language yang kita harus pahami. Saya mau sedikit bercerita Kak Rere. Saya punya satu kelas itu 38 orang Kak Rere. Saya mengajar SD Hmm. kelas 3. Wah, lagi usia-usianya kata guru aku. Jadi Iya, saya iya, iya. sebagai ratu di kelas gitu dalam artian mereka akan mendengarkan apa yang saya katakan gitu kan. Bahkan orang tuanya sering japri saya. Bu Ica, tolong bilangin anak saya kalau pulang sekolah tuh jangan langsung main HP, suruh dia makan siang, kemudian belajar, tidur, dan seterusnya gitu kan. Jadi ada pesan-pesan yang kemudian saya sampaikan di ruangan kelas, kan seperti itu. Jadi itu katanya itu akan lebih mengena. Nah, jadi kembali ke love language, saya punya 38 siswa di dalam kelas, dan saya memberikan sebuah apresiasi kepada mereka dengan memberikan pujian. Misalkan ada anak yang bisa menyelesaikan tugas dengan tepat dan dengan cepat, atau mungkin dengan sempurna gitu kan. Pastinya kan kita sebagai seorang guru ya karirnya akan memberikan pujian, wah hebat ya, kamu bisa menyelesaikan tugas ini tepat waktu dengan baik. Nah, ada anak yang merasa sangat tersanjung. Ih, aku dipuji sama Bu Ica. Ada anak yang merasa biasa aja gitu kan. Nah, kemudian saya sering memberikan pujian kepada mereka. Nah, sehingga di sini love language saya mungkin akan memberikan atau mewadahi bagi anak-anak yang love language-nya word of affirmation. Anak yang senang dipuji oleh Bu Ica itu pasti akan merasa disayang sama Bu Ica. Mereka bilang ke ibunya, ibu Bu Ica baik banget. Bu Ica sayang sama aku karena Bu Ica sering puji aku. Ada satu anak laki-laki, di mana dia ditanya sama ibunya, gimana Bu Ica? Sayang nggak sama kamu? Biasa aja. Bu Ica mah nggak perhatian sama aku. Padahal saya sudah memberikan love language saya, Kak Rere, gitu kan, dengan saya memberikan pujian. Ternyata, anak laki-laki yang tadi bilang ke ibunya, Bu Ica biasa aja, nggak perhatian sama aku, kayaknya nggak sayang sama aku, sayangnya cumannya sama si Reni saja, misalkan gitu kan. Ternyata anak itu mungkin love language-nya berbeda dengan yang dari kelompok word of affirmation gitu. Nah, sehingga si anak yang mungkin love language-nya adalah diberikan hadiah, receiving a Oh, gift gitu betul, kan. betul. Dia ngerasa nggak diberikan apresiasi sama Bu Ica karena aku sukanya dikasih hadiah, misalkan dikasih permen satu aja dia udah happy banget gitu kan. Nah, jadi bagaimana kita seorang guru, bagaimana kita sebagai orang tua pasti akan memiliki anak-anak yang love language-nya berdiferensiasi. Sehingga kita modifikasi bagaimana agar semua anak dari 5 bahasa cinta. Nah, ini Bahasa definisi bahasa cinta. cintanya. Nah, iya, dari Jerry Chapman di sini, love language itu adalah sebuah konsep. Nah, yang dikembangkan oleh Jerry Chapman, dia adalah seorang penulis dan konselor keluarga. Jadi berawal dari dia seorang konselor untuk sebuah keluarga, di mana dalam satu keluarga itu tadi variasi mungkin ada yang anak pertama si sulung love language-nya mungkin dia adalah word of affirmation, yang kedua adalah physical touch. Mungkin di sini bagaimana orang tua juga mungkin merasa kayaknya aku udah baik nih Kak Rere, Bu Ica, aku udah baik ke anak-anak aku punya 3 remaja atau aku punya 2 anak. Hmm, Aku udah kasih perhatian ke mereka, aku udah kasih servis dengan cara memberikan sarapan. Itu kan bahasa cinta aku untuk mereka. Tapi kok Act mereka or bilang, Ibu, service ya. Bunda nggak sayang aku. Ternyata mungkin love language anak bunda itu adalah physical touch. Mungkin kita kurang menyentuhnya. Mereka inginnya mereka disayang apabila dipeluk, dibelai, dan sebagainya. Nah, jadi ini adalah sebuah konsep yang dikenalkan oleh Jerry Chapman untuk menjelaskan bagaimana orang-orang mengekspresikan tidak hanya mengekspresikan, tapi juga menerima kasih sayang dalam hubungan. Karena dalam sebuah hubungan itu adalah take and give ya, Kak Ya Rere ya. betul, setuju Bu. Bagaimana kita bisa mengekspresikan bahasa cinta aku, misalkan aku sukanya ngegombal Kak Rere, misalkan. I love you so much, apalagi kemarin mungkin di momen-momen ya, mungkin kita tidak merayakan, tapi mungkin banyak di situ adalah momen di mana kita memberikan, mengekspresikan cinta kita, dan ternyata kita pun juga akan merasa dicintai dengan menerima kasih sayang dalam bentuk yang kita inginkan juga.
contoh nih Kak Rere boleh curhat sedikit nih ayah bunda di sini ya. Oke, suami saya itu bukan tipikal yang sering memberikan pujian atau word of affirmation. Awalnya di pernikahan awal saya, Kak Rere, saya selalu merasa suamiku nggak cinta deh sama aku. Nggak kayak teman-teman aku selalu diberikan kata-kata good morning, I love you honey, dan sebagainya. Nggak Mm-mm. pernah deh kayak ini gitu. Nah, mungkin kita akan selalu membandingkan. Oh, dia nggak cinta ya sama aku. Nah, ternyata bahasa cintanya lain. Setelah kita mendalami konsep dari Gary Chapman ini, ternyata kita baru tahu Karere ternyata hal-hal yang dia lakukan ternyata menuju mengekspresikan cintanya dengan act of service. Misalkan hal kecil, kita mau masuk, dia bukain pintu. Nah, itu ternyata itu adalah hal-hal yang so sweet. Ternyata menurut dia itu adalah bentuk cintanya kepada kita. Atau mungkin pada saat mau naik motor nih, nah untuk pijakan kakinya dia geserin kayak gitu. Nah, Oh iya. itu servis sekali gitu ya. Jadi kita harus bisa memahami agar tidak ada miskonsepsi di sini. Baik, sedikit langsung kita bahas saja bahwa untuk love language mungkin sudah tidak asing lagi apabila siswa kita, anak-anak kita, karena kita fokusnya pada anak ya, dia masuk kategori word of affirmation atau apa ya, ekspresi cintanya atau dia menginginkan kata-kata penghargaan di mana orang yang memiliki love language ini merasa dicintai ketika mereka menerima kata-kata penghargaan, pujian, atau ucapan terima kasih. Hal yang simple. Kita sudah memberikan kepercayaan kepada anak kita untuk misalkan, tolong dong, tolong ibu, tolong belikan misalkan roti nih di minimarket ini. Setelah dia pulang, kemudian dia memberikan pesanan kita, kita ucapkan terima kasih, dia merasa sangat dicintai. Nah, berarti itu adalah kategori anak-anak atau siswa yang masuk ke dalam kategori word of affirmation. Sering-sering deh kasih pujian, kasih penghargaan, kasih ucapan terima kasih, dan biasanya mereka pun juga mengekspresikan cinta mereka dengan kata-kata seperti ini. Nah, jadi Bunda, ayah, atau bapak ibu guru di sini sudah mulai bisa merenungkan, oh iya, kalau misalkan anak ini masuk kategori word of affirmation, berarti aku harus sering memberikan dia pujian. Di kelas juga sama. Karena di klasikal nih saya 38 anak di dalam kelas, maka saya akan melakukan love bombing dengan cara memberikan pujian, memberikan mungkin sedikit hadiah. Jadi memang harus mewadahi 5 love language-nya. Nah, kemudian quality time. Nah, ini juga tidak hanya kepada anak-anak kita atau murid kita, tapi juga mungkin pada pasangan kita, Kak Rere, ya. Nah, Bagaimana ada juga orang yang memiliki love language ini, mereka akan merasa dicintai apabila mereka menghabiskan waktu berkualitas dengan orang yang mereka cintai. Nggak harus melakukan hal-hal yang mahal atau seperti apapun, hanya cukup dengan duduk bersama, ngobrol, ngobrol. dan iya ya Kak Rere ya, itu Mm-mm, ternyata mm-mm. sudah memenuhi kebutuhan dari seorang yang memiliki kategori quality time atau menginginkan bahasa cintanya adalah waktu yang berkualitas. Nah, jadi mereka ini nggak banyak ngomong yang romantis, tidak banyak memberikan hadiah-hadiah atau tidak banyak melakukan physical touch. Mereka cukup sebelah kita aja, mereka udah tenang. Hanya cukup dengan kita duduk berdua, mereka misalkan pasangan kita ya, dia main gadget sebelah kita tuh mereka udah ngerasa terpenuhi bahasa cintanya gitu ya. Nah, kita kan pengennya duduk berdua candlelight dinner, ada kata-kata mesra. Nah, ternyata kalau orang yang masuk kategori quality time, ternyata kan mereka hanya cukup untuk menghabiskan waktu bersama, mungkin dengan jalan-jalan, dengan ya mungkin dengan keliling-keliling di sore hari, itu mereka menginginkan seperti itu. Ada juga yang love language-nya itu adalah receiving gifts. Jadi orang ini mereka akan merasa dicintai ketika mereka menerima hadiah yang bermakna. Jadi beruntung sekali Kak Rere kalau kita punya pasangan atau kita sebagai anak bisa dikenali bahasa cintanya sedini mungkin oleh orang tua kita. Jadi Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, silahkan kenali love language anak-anak kita sedini mungkin agar mereka merasa dicintai dan kita tepat sasaran gitu. Oh, anak kedua aku dia sukanya atau love language-nya adalah quality time. Jadi mungkin sisakan waktu di sore hari kita ngobrol berdua. Ih, Bunda cinta banget deh, Bunda sayang banget sepertinya sama aku. Nah, karena kita sudah mengenali bahasa cintanya dia. Si kakak, si sulung, dia lebih suka mendapatkan kata-kata penghargaan. Nggak perlu duduk bareng berdua lama-lama. Si kakak cukup kita berikan pujian. Kakak hebat ya, hari ini sudah jadi contoh baik buat adiknya. Dia akan langsung berbunga-bunga. Aku dicintai oleh Bunda. Anak yang ketiga,
dia nggak suka kata-kata pujian terlalu banyak, dia nggak suka duduk bareng sama kita, cukup kasih hadiah ini coklat. Nah, ini coklat dari Bunda. Wah, dia merasa dicintai. Jadi, tiga orang anak yang dimiliki dengan tiga bahasa cinta, kita akan tepat sasaran dengan memberikan perlakuan. Nah, kemudian selain itu juga bahasa cinta berikutnya, pelayanan act of service. Misalkan Bunda punya 4 orang anak, anak yang keempat atau murid di kelas kita yang keempat itu dia senangnya itu merasa dicintai pada saat kita memberikan pelayanan. Nah, misalkan, ayo nak sarapan dimakan dulu nih, gitu kan, yuk. Silahkan, Mami antar ke sekolah atau mungkin kalau di kelas kita act of service-nya, oke, mana yang belum ngerti, coba sini Kak Rere ajarin nih seperti ini. Anak yang dengan bahasa cinta, act of service itu akan merasa aku diperhatikan. Oh, Kak Rere baik banget sama aku. Nah, jadi seperti itu. Jadi silahkan Ayah Bunda kenali sedini mungkin seperti apa bahasa cinta yang dimiliki oleh anak-anak kita, murid-murid kita. Dan satu lagi Kak Rere nih yang menurut tadi ya, Chapman tadi bahwa sentuhan fisik ada juga yang suka dengan sentuhan fisik atau dikenal dengan physical touch, yaitu orang-orang yang memiliki love language ini merasa dicintai ketika mereka menerima sentuhan fisik. Jadi tidak semua orang itu senang dengan sentuhan fisik gitu kan, tapi ada yang merasa dicintai kalau mereka mendapatkan pelukan, mendapatkan ciuman bagi anak-anak yang selamat pagi, dipeluk, dicium oleh kita. Sun gitu ya. Sangat dicintai ya. Atau cukup dengan dibelai saja pada saat di kelas juga mungkin ada seorang anak yang berhasil mengerjakan tugas dengan baik atau berperilaku baik hari itu, kita usap pundaknya hebat, you did well today, dan sebagainya. Itu bagi anak yang bahasa cintanya adalah sentuhan fisik itu akan sangat-sangat bermakna. Oke. Jadi gimana nih Kak Rere cara taunya nih, aduh murid aku ini adalah quality time, ada bahasa cintanya. Kalau Kak Rere kayak gimana Kak Rere? Untuk mengetahuinya Kak? Pastinya sih kita bakalan harus tinggal lama dulu atau artinya kita harus apa namanya pengenalan dulu sih lebih lama gitu. Jadi kita sehari tuh nggak akan mungkin langsung tahu gitu ya Bu ya. Jadi Iya. ya pasti kita harus ada pengenalan terlebih dahulu sih. Bu Ica, eh kalau misalnya ini kan kita rata-rata audiensnya dari orang tua dan guru ya, Bu Ica. Seberapa penting sih love language ini bagi mereka-mereka gitu untuk kayak orang tua itu seperti apa? Seberapa penting? Kenapa harus memahami love language? Terus juga untuk para guru kenapa harus memahami love language untuk murid-muridnya misalnya dan lain sebagainya itu seberapa penting sih, Bu Ica? Baik, siap Kak Rere. Jadi kita agak ngebut ya karena waktu Mm-mm. nih. Iya, betul. Jadi mungkin sedikit, mungkin harusnya kita 2 jam ini ya atau 3 jam Kak Rere, tapi karena Boleh, masih tapi banyak tidak. waktu, ya. Jadi kita akan sedikit ngebut. Terima kasih. Jadi kenapa sih penting banget untuk kita orang tua atau guru mengenali love language mereka? Sebetulnya sedikit ini ada faktor apa saja yang mempengaruhi love language seseorang? Bisa dari faktor keluarga dan lingkungan, dari faktor pribadi, dari faktor hubungan. Di sini nanti mungkin saya akan share ya Kak Rere untuk materi ini agar bisa dipelajari atau kita belajar bersama ya. Dan juga ada juga faktor dari usia dan pengalaman hidup bagi saya Kak Rere, yang waktu dulu saya love language-nya adalah word of affirmation, tapi dengan berjalannya usia, pengalaman hidup, bertemu dengan berbagai macam orang, peserta didik dan sebagainya, jadi love language saya juga akan ada pergeseran sedikit nih Kak Rere nih ya. Oke, Baik. oke. Ya, jadi di sini pentingnya. Nah, kenapa sih penting sekali nih kita mengenali? Nah, ini kenapa orang tua harus mengenali love language anak-anaknya. Yang pertama di sini untuk meningkatkan kualitas hubungan pastinya. Si anak merasa dicintai, ternyata tepat sasaran apa yang kita berikan, kita ingin mengekspresikan cinta kita dan tepat sasaran anak tersebut juga mendapatkan sehingga akan ada kualitas hubungan yang sangat baik. Mengurangi konflik. Jadi ada anak yang merasa nggak dicintai, saya sering dicurhati anak-anak karirnya waktu saya ngajar SMP, orang tua nggak sayang sama aku gitu. Ternyata memang bahasa cintanya yang berbeda. Nah, jadi untuk mengurangi konflik, kita harus bisa mengenali love language-nya. Meningkatkan kebahagiaan, tentu saja setelah mereka merasa hubungannya berkualitas, akan lebih bahagia, akan lebih lancar komunikasinya. Jadi ayah bunda yang saat ini sudah lancar komunikasi dengan anak-anaknya, sampai mereka curhat, berarti itu adalah sebuah indikator bahwa ayah bunda sudah bisa mengenali love language dan keinginan anak-anaknya.
selanjutnya. Meningkatkan keterlibatan anak, mereka akan lebih banyak memberikan advice juga, memberikan ide-idenya kepada kita, meningkatkan kesadaran emosional dan membantu mereka merasa lebih dicintai dan dihargai. Karena tadi kita lihat di fase-fase usia ada fase di mana mereka membutuhkan kepercayaan dan juga diberikan validasi seperti itu ya. Dan ujung-ujungnya meningkatkan kualitas pendidikan. Ini untuk orang tua. Dan kalau untuk guru juga sama ya Kak Rere ya. Jadi untuk guru juga di sini juga sangat penting bagaimana seorang guru juga di sini akan sangat penting mengetahui love language anak-anak. Terus gimana caranya? Nah, betul tadi Kak Rere bilang harus membutuhkan waktu yang agak lama. Apalagi kita sebagai orang tua nih ya, kita kan sudah mengenal anak kita dari mulai lahir gitu ya. Tuh. Nah, kita lihat perilaku mereka seperti apa, atau kita tanyakan, kamu lebih suka bunda itu ngasih hadiah atau bunda ajak jalan-jalan. Nah, kita sambil mancing kayak gitu, kita pengen tahu mereka love language-nya kategori mana. Atau mungkin konsultasikan dengan para ahli, nanti juga ada lakukan tes love language, seperti ada tes five love language quiz, dan juga ada love language profile, itu juga bisa digunakan. Nah, jadi orang tua dapat meningkatkan kualitas hubungan dengan anak, dapat membantu mereka merasa lebih dicintai dan dihargai. Ini untuk guru Karere. Jadi guru juga tidak kalah penting, di mana tujuan dari mengenali love language anak-anak di kelas kita, yang pertama sama kok, guru itu kan orang tua di sekolah ya, jadi pertama meningkatkan kualitas juga, mengurangi konflik dengan guru, meningkatkan motivasi, meningkatkan kesadaran emosional, kemudian juga meningkatkan komunikasi, meningkatkan keterlibatan siswa, meningkatkan pendidikan, dan membantu murid merasa dicintai dan dihargai. Relate sekali. Jadi antara guru dengan orang tua memiliki ini ya sesuatu yang sangat penting untuk nanti mereka bisa mengenali love language-nya karena dampaknya sangat baik. Ini kita akan skip sedikit dan kita mungkin 3 menit lagi izin Karera ya. Gak apa-apa Ibu, Ya. silakan. Oke. Nah, jadi tujuannya apa? Setelah kita tahu kan ada tadi irisan dari keuntungan atau manfaat dari mengetahui love language dari seorang anak, apakah itu anak kita atau murid kita. Nah, sebagai seorang orang tua atau sebagai seorang guru, tentu saja kita menginginkan anak-anak ini menjadi seseorang yang memiliki motivasi yang tinggi dalam belajar. Tentu saja kan goals kita adalah tadi generasi emas Indonesia 2045. Jadi kita kenalan dulu apa itu generasi emas. Generasi emas adalah di sini sebagai sumber daya manusia yang perlu mendapat perhatian serius. Karena dalam era globalisasi saat ini, generasi emas mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyelesaikan pembangunan nasional. Apalagi sekarang kan dengan banyaknya program pemerintah yang berfokus kepada anak-anak, apakah itu perhatian dalam bentuk pendidikannya, gizinya, dan sebagainya, tentu saja ini tujuannya untuk mempersiapkan 20 tahun lagi generasi emas Indonesia, di mana generasi emas Indonesia ini kalau kita lihat di Karere bahwa tujuan pemerintah itu dalam konteks rancangan pembangunan jangka panjang tahun 2025 sampai 2045 yang terbaru, generasi emas Indonesia itu ada tujuannya yang pertama yaitu meningkatkan kualitas hidupnya, di mana meningkatkan kualitas hidup ini menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif ini secara umumnya ya. Kemudian meningkatkan produktivitas, meningkatkan ketahanan, dan tentu saja tujuan tersebut dapat dicapai dengan peran pendidikan yang sangat penting. Jadi tidak hanya pendidikan di sekolah, tapi juga yuk bahu-membahu bagaimana dengan love language yang mungkin sudah kita kenali pada anak dan murid kita, menjadikan mereka untuk menjadi generasi yang siap menjadi generasi Indonesia emas yang memiliki kualitas hidup yang produktif, yang memiliki ketahanan, dan tentu saja mereka akan siap bersaing secara global. Nah, jadi ini sedikit mungkin karena kaitannya dengan deep learning, Kak Rere yang sedang kekinian ya. Jadi bagaimana kerjasama antara orang tua dengan guru untuk menciptakan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, atau ada istilahnya deep learning itu ada mindfulness, ada meaningful, dan ada joyful. Nah, jadi tentu saja ternyata untuk bisa menciptakan generasi emas itu, nah di deep learning itu ada 8 dimensi profil lulusan. Jadi anak-anak yang di fase sekolah saat ini, mereka diharapkan setelah lulus itu akan memiliki 8 dimensi profil. Yang pertama, anak-anak ini akan memiliki keimanan ketakwaan terhadap Tuhan,
memiliki kewargaan atau cinta tanah air, memiliki penalaran kritis, memiliki kreativitas, bisa berkolaborasi, bisa mandiri, sehat, dan pandai berkomunikasi. Ini adalah sebuah dimensi profil lulusan yang baru. Ini fresh from the open, Kak Rere, karena ini dari tim penyusun kajian pembelajaran mendalam dari Kementerian Kemendikdasmen tahun 2025. Oh. Nah, jadi ini juga ada sebuah surat edaran dari Menteri Pendidikan yang terbaru nih dan juga bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri Mm-mm. agar anak-anak yang sudah kita kenali love language-nya ini bisa melaksanakan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Nah, tentu saja dengan kita bisa merebut hatinya dengan kita mengenali love language mereka, kita bisa mengarahkan mereka untuk memiliki 7 kebiasaan anak Indonesia hebat sehingga target dari pendidikan 2025 sampai 2045 ini bisa tercapai dengan baik. Terakhir, jadi untuk bisa bekerja sama mensukseskan 7 kebiasaan baik ini tentu saja kan mereka harus kita kenali dulu bahasa cintanya. Yang pertama yaitu bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, bermasyarakat, gemar belajar, dan tidur cepat. Ini yang mungkin sedang digaungkan di sekolah nih Kak Rere ya. Oke. 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, bahkan ada senam Indonesia hebatnya. Mungkin seperti itu kesimpulannya dengan memahami love language anak, orang tua dan guru dapat memberikan dukungan yang sesuai untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan mendukung perkembangan optimal anak. Jadi, mari yuk bersama-sama kita kenali apa ya love language anak-anak kita, murid-murid kita sehingga mereka merasa nyaman, merasa dilindungi, merasa enjoy belajar dengan kita, merasa enjoy berada di dalam lingkungan rumah sehingga target-target yang ingin kita capai yaitu untuk meningkatkan keterkaitan emosional, kemudian juga untuk menghilangkan atau mengurangi kecemasan stres akademis, kemudian mendorong perkembangannya, dan berharap di 2045 mereka siap menjadi generasi emas. Mungkin seperti Oke. itu, Kak Rere. Terima kasih Ibu Ica. Iya. Untuk mungkin ada satu pertanyaan Bu Ica, karena Siap. menurut saya ini penting, dimana kalau misalnya kita anak-anak itu lingkungan keluarga yang paling pertama ya Bu Ica. Betul. Nah, dari Ibu Juliana ini ada yang tanya Bu Ica, dia punya anak laki-laki, udah 19 tahun, dia mencoba untuk cari tahu, kepo gitu ya ke teman-temannya tentang gimana sih ini anak anak saya gitu. Cuman mungkin ini anaknya nggak suka gitu. Kayak dikatain ibunya, aduh ibu kepo dan lain sebagainya, itu gimana sih Bu Ica cara untuk menghandle remaja-remaja saat ini seperti Oh, itu? jadi ini yang remaja nih, Kak Rere ya. Iya betul. Mungkin ini yang memang lagi lucu-lucunya tadi ya. Oke, jadi anak remaja itu memang sedang lucu-lucunya. Tadi izin untuk share screen lagi. Tadi kita ketahui bahwa usia remaja atau mungkin ada di kategori yang ini ya, mungkin Karere ya. Oke, nah, oke. Kita lihat, kita mundur beberapa slide. Nah, ini dia. Jadi untuk usia-usia ini cara kita mengenali love language anaknya mungkin mamahnya masih mendominasi tadi ya karena merasa saking masih cintanya dengan si anak. Jadi kita masih berharap bahwa kita masih ada di dalam ini perjalanan hidup mereka. Jadi akan selalu seperti itu. Tapi kan seperti kita ketahui tadi bahwa di usia-usia tadi, bahwa di fase usia remaja tadi, itu si anak itu yang dikatakan Dokter Aisyah Dahlan bahwa itu apa kata teman-teman aku gitu ya. Nah, sehingga di sini pada saat kita mencoba untuk masuk ke dalam dunia mereka, nah ternyata mereka merasa risih gitu kan. Ih, mama apa sih ikut-ikutan aja gitu kan ya. Nah, jadi ini ada sebuah tabel mungkin untuk usia SMA atau remaja nih ya. Nah, silahkan para audiens juga bisa mengamati di slide ini. Jadi untuk usia SMA, misalkan kita ambil yang remaja tadi ya, bagaimana kita untuk manfaat dari memahami love language-nya dan cara untuk mengenalinya, nah seperti ini. Jadi kita bisa tanyakan langsung bagaimana mereka merasa
ingin diperhatikannya kayak gimana sih? Kamu ingin mama itu perhatian ke kamunya seperti apa gitu kan? Nah, jadi di sini mungkin aku lebih suka mama nggak banding-bandingin aku, misalkan. Mungkin jadi ada anak itu, apalagi remaja, mereka paling nggak suka dibandingin kan, Rere, gitu kan. Betul, setuju. Kamu tuh gitu, kakak kamu tuh gini-gini tuh, lihat tuh anaknya mama itu, anaknya Bu Ada, Bu Ida seperti ini, aduh, itu mereka tidak suka dibanding-bandingkan. Jadi ada satu, kalau kita ingin menasehati jangan memberikan perbandingan gitu, jadi kita masuknya mungkin lebih smooth gitu ya. Jadi mungkin jangan juga membandingkan dengan masa lalu kita nih, Kak Rere. Misalkan dulu ya mama waktu seusia kamu Wah, iya sih. sekolah itu naik angkot, udah difasilitasi mobil, diantar jemput supir. Nanti anak jawabnya itu kan dulu mah gitu kan. Sebenarnya kan seperti itu. Karena mungkin mereka akan senang mendengarkan kisah hidup kita, tapi Mm-mm. jangan ada kata membandingkan. Kamu kok sekarang tidak ada daya juangnya? Aduh, jangan. Nah, jadi yang pertama, agar kita nggak dibilang kepo atau kita jadi Mm-mm. orang tua yang menyebalkan gitu kan, menurut versi mereka gitu kan. Yang pertama, kita jangan membandingkan dengan siapapun. Jadi anggaplah mereka spesial. Nah, kita tahu love language dia adalah misalkan word of affirmation. Iya, aku suka nih kalau misalkan anak aku tuh dipuji, berarti mama bangga deh sama kamu. Ternyata kamu sekarang sudah bisa memutuskan ya mau sekolah lanjutan kemana dan seterusnya. Nanti setelah mereka merasa dicintai, baru kita masukkan dengan tidak melakukan yang namanya perbandingan, membandingkan. Dan yang kedua tuh paling nggak suka karirnya nih. Kita pernah melewati fase ini, nggak suka itu dijudge gitu kan, atau kita langsung di label kamu yang anak males, nah kamu ya, jadi jangan. Perempuan. Nah, iya. Jadi ada dua kuncinya nih untuk remaja ini, Mm-mm. gampang-gampang susah gitu. Yang pertama, jangan ada judgmental atau jangan kita langsung kita menjudge dia, dan juga jangan dibandingkan. Setelah kita mengenali love language-nya, kita masuk dengan bahasa cinta dia apa, kita coba masuk, kita hindari dua kata judgment dengan kata membandingkan, comparison dengan siapapun. Nah, insya Allah mungkin itu akan lebih mengena dan kita akan terhindar dari sebuah label mamah kepo atau mamah nyebelin dan sebagainya. Mungkin itu Kak Rere ya. Oke, terima kasih Bu Ica. Gak kerasa ya Bu Ica udah jam 11, kita udah satu Iya, iya. jam ngobrol-ngobrol. Rasanya masih belum cukup ya, sebetulnya masih panjang sekali untuk penjelasan mengenai hal ini gitu. Nah, sesuai dengan tema kita untuk rasa kasih ya, bulan penuh kasih sayang ini, salah satu yang terbaik adalah memberikan pendidikan yang paling terbaik ya Bu Ica. Setuju gak Bu Ica? Sangat setuju sekali. Sangat setuju. Apalagi terutama Bu Ica ini adalah seorang guru ya. Gitu. Jadi kami di sini sebagai bimbingan belajar, Bu Ica mohon izin juga untuk sedikit menjelaskan peran bimbingan belajar khususnya kami dari Sinotif itu seperti apa. Saya izin share screen juga. Kalau ini ada ya, Bu Ica? Sudah terlihat Kak Rere. Sudah terlihat. Oke, jadi Sinotif ini hadir sebagai kepercayaan orang tua. Jadi Sinotif bisa membantu orang tua memastikan anak-anaknya bisa mengenal atau mempelajari matematika, fisika, dan kimia. Lalu juga orang tua tidak perlu pusing, bebas stres, dan bisa fokus pada bisnis dan karirnya. Lalu Sinotif juga hadir sebagai sahabat siswa, di mana siswa memiliki pemahaman untuk konsep eksakta dengan benar, lalu juga Sinotif mendampingi siswa untuk belajar agar bebas stres sehingga mereka bisa menikmati masa sekolahnya dengan nyaman juga. Lalu yang paling penting membangun kepercayaan diri anak melalui kemenangan-kemenangan kecil yang mungkin nanti bisa relate ya Ibu ya untuk bahasa cintanya untuk menghargai kemenangan-kemenangan kecil mereka juga. Lalu Sinotif juga punya 4 kelas, ada Premier Diamond, lalu juga ada Premier Platinum, Gold, dan Silver. Jadi nanti eh, disesuaikan gitu loh sama kebutuhan anak-anaknya. Seperti itu. Dan Sinotif sudah lebih dari 20 tahun terbukti meningkatkan nilai siswa. Kita punya 4 pilar, Bu Ica. Yang pertama ada specialize, di mana para siswa itu belajar bersama guru-guru yang ahli di bidang matematika, fisika, dan kimia. Jadi memang gurunya khusus yang sarjana matematika, fisika, dan kimia, dan tidak ada kayak guru pekerja lepas atau mahasiswa seperti itu. Yang kedua ada systemize karena Sinotif ini punya konsep atau kita belajar dari dasarnya terlebih dahulu. Jadi ketika siswa diberikan soal atau ujian yang lebih sulit karena kita sudah mengajarkan mereka konsep dasarnya jadi bisa mengerjakan soal-soal yang jauh lebih sulit. Dan yang ketiga ada personalize. Mungkin ini juga sesuai dengan tema kita pada hari ini. Kita juga
siswa ini kita pelajari terlebih dahulu karakternya seperti apa. Apakah siswa ini bisa diajarkan secara audio, kinestetik, atau misalnya visual audio gitu. Dan yang keempat ada limitless, di mana kita punya layanan belajar tambahan 24 jam nonstop. Misalnya ketika siswa punya PR atau misalnya butuh tayangan segala macam, nanti kita ada websitenya tersendiri. Seperti itu. Nah, sesuai dengan poster dan juga tadi Bu Ica juga sempat menjelaskan tentang love language test, kita juga menyediakan dari Sinotif. Jadi Bapak Ibu yang ada di Zoom meeting ini bisa di screenshot untuk layar tampilan layarnya. Jadi nanti ketika ada kakak isi atau education konsultan menghubungi bisa langsung dikirimkan saja untuk atau diperlihatkan saja untuk vouchernya. Karena biasanya Bu Ica kalau di luar dari webinar ini tesnya berbayar. Cuman untuk khusus para peserta yang datang untuk hari ini itu gratis gitu. Tinggal di screenshot saja. Seperti itu dari Sinotil. Baik. Mungkin cukup sampai sini Bu Ica. Sekarang sudah lewat dari jam 11. Ada mungkin Bu Ica ada yang mau disampaikan untuk sebagai statement closing pada hari ini. Silakan Bu Ica. Terima kasih Kak Rere, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa setiap anak apabila belum terpenuhi bahasa cintanya atau love language-nya, biasanya apabila di rumah dia belum terpenuhi love language-nya, mungkin dia bisa mencarinya di lingkungan sekolah. Atau saya juga pernah di bimbingan belajar dulu Kak Rere, nah betul tadi seperti yang di Sinotif juga miliki ada personalize ya. Jadi mungkin banyak juga anak-anak yang mendapatkan terpenuhi bahasa cintanya dengan pendekatan yang dilakukan oleh bimbingan belajar seperti yang tadi sudah Sinotif katakan ada personalize sehingga mereka merasa mendapatkan pelayanan, mendapatkan quality time, mendapatkan word of affirmation-nya. Nah, jadi mungkin mereka akan bisa mendapatkan juga di mana saja sehingga mungkin sedikit untuk bisa menyimpulkan apa yang tadi sudah disampaikan dengan kita bisa memahami love language dari anak-anak kita atau dari peserta didik kita, maka mereka akan memiliki motivasi belajar yang lebih tinggi, lebih mengenali karakteristik dalam dirinya, lebih bisa meningkatkan kompetensi dalam dirinya sehingga mereka diharapkan siap menjadi generasi emas di tahun 2045. Tugas kita sebagai orang tua, sebagai pendidik, baik itu di lingkungan sekolah ataupun pendidikan yang informal dan sebagainya, tentu saja tujuannya adalah sama-sama untuk menciptakan generasi Indonesia emas tahun 2045. Mungkin itu saja Kak Rere, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Baik. audiens yang sudah membersamai dalam kegiatan pada webinar pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada yang belum terfasilitasi. Tadi saya lihat Pak Syahri sudah raise hand, tapi karena mungkin waktu ya Kak Iya, Rere. betul. Mungkin nanti kita akan adakan lagi untuk lanjutan Ada ini sesi ya. tanya kayak Kak Rere. Betul, bisa, 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 Bu Ica. Kita juga ucapan terima kasih buat Bu Ica atas wawasan yang sangat Silakan. inspiratif, informatif juga.